Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berkisah kembali kisah yang ada dalam sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tabrani dan juga Ibnu Hibban. Namun sebagian ulama mendhaifkan kisah ini, yaitu adalah kisah tentang Masitah yang merupakan tugasnya adalah penyisir rambut anak Fir'aun. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj ke langit, dia mencium aroma yang sangat wangi sekali, ya. Maka dia bertanya kepada Jibril alaihi salam, wangi apakah ini ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah wangi Masitah yang merupakan orang yang menyisir rambut anak Fir'aun. Maka Rasulullah bertanya, bagaimanakah kisahnya itu? Jibril alaihi salam menceritakan, pada ketika zaman dahulu, ya, Masitah ini sedang menyisir putri Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh, maka dia mengucapkan bismillah. Spontanitas putri Fir'aun yang disisir itu, dia mengatakan kepada Masitah, dengan nama bapakku. Karena Fir'aun ketika itu mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Allah mengatakan, Fir'aun itu berkata, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ketika Nabi Musa alaihi salam mendakwahkan Fir'aun bahwasanya sembahlah Allah yang maha tinggi, dia mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi itu, ya. Dia menolak ajakan atau mendakwah Nabi Musa. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan tentang Fir'aun, ya, dia mengatakan kepada Haman, perdana menterinya ataupun tangan kanannya, ya, dia mengatakan, ya Haman, hei wahai Haman, ibni li sarahan la'alli ablughul asbab, wahai Haman, bangunkanlah bagiku sebuah menara, aku akan menaikinya sampai ke asbab as-samawat, aku ingin menuju langit, ya. Fa'tali ila ilahi Musa, aku akan melihat Tuhannya Musa yang katanya yang tinggi, ya. Wa inni la'adunnu kadhiba, dan sesungguhnya aku mengira Musa itu adalah berdusta. Inilah perkataan Fir'aun yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwasanya Fir'aun itu menolak ajakan Nabi Musa, yaitu untuk mempertuhankan Allah yang maha tinggi. Nah, ketika itu dia mengaku kepada para pengikutnya adalah Tuhan. Bahkan anaknya ini mengakui bahwasanya bapaknya seorang Tuhan, ya. Jadi ketika itu dia terheran-heran dengan Masitah mengucapkan nama selain nama bapaknya. Maka dikatakannya, dengan nama bapakku. Masitah tetap bersiteguh, ya. Dia tetap berani mengucapkan bahwasanya Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku akan laporkan kepada bapakku, kata si putri Fir'aun tadi. Maka si Masitah mengatakan, silahkan. Setelah dilaporkan teman-teman bahwasanya Fir'aun ini murka, dia mengetahui tukang sisir anaknya ini ternyata memiliki Tuhan selain dia. Maka dia meminta untuk Masitah ini kembali mempercayai dia sebagai Tuhan. Tapi Masitah tidak mau. Maka Fir'aun mengatakan, aku akan bunuh kau beserta anak-anakmu. Maka Masitah ketika itu tetap teguh, ya. Dia masih mempertahankan keimanannya bahwasanya Allah lah sebagai Tuhan. Maka Fir'aun berkata kepada dia, sebelum aku membunuhmu, adakah permintaanmu? Maka Masitah mengatakan, aku memiliki satu permintaan. Apa itu? Kata Fir'aun, nanti setelah engkau bunuh aku dan juga anak-anakku, tolong satukan tulang belulang kami di kain kapan yang satu, lalu kuburkan di tempat yang satu. Oke, itu mudah bagiku, kata Fir'aun. Maka singkat cerita teman-teman, bahwasanya disiapkanlah periuk yang besar, ya, dinyalakanlah api, diisilah minyak dengan banyak, dan dipanaskanlah itu minyak sampai betul-betul panas. Maka ketika panas, yaitu dimasukkanlah satu persatu anaknya si Masitah ini.
Satu persatu dimasukkan ke dalam periuk yang besar. Mati, 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 dan mati. Dan ketika yang terakhir, yaitu adalah anaknya si Masitoh yang sedang menyusui, yang masih buayan, yang masih bayi ketika itu. Maka Masitoh ini agak lambat dia berjalannya menuju periuk itu. Ya, seolah-olah dia ragu-ragu karena dia kasihan dengan anaknya yang sedang digendongnya itu. Maka sang anak tadi itu berbicara, ya, ini merupakan karomah, ya. Dia berbicara, "Wahai ibuku, jangan takut. Sesungguhnya azab dunia jauh lebih ringan daripada azab akhirat." Dan akhirnya itu membuat ibundanya kokoh. Masitoh akhirnya melompatkan diri masuk ke dalam periuk yang berisikan minyak panas itu, dan mereka pun mati. Maka Ibnu Abbas mengatakan, teman-teman, ada 4 bayi yang mana bayi ini bisa berbicara ketika buayan. Yang pertama adalah Nabi Isa bin Maryam, ya. Nabi Isa itu kita kenal dengan bayi yang mana dia sudah bisa berbicara. Yang kedua bayi Masitoh ini. Yang ketiga adalah saksi Nabi Yusuf. Dan yang keempat adalah yaitu bayi yang dituduh Juraij berzina kepada seorang perempuan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Walaupun kisah ini dhaif, kita bisa ambil sebuah pelajaran, yaitu bahwasanya, ya, untuk mempertahankan keimanan itu butuh cobaan, ya. Zaman sekarang kita mungkin enak-enak, tidak terlalu banyak cobaan, ya. Zaman dahulu mereka mempertahankan keimanan mereka, taruhannya adalah nyawa mereka. Bahkan kita lihat di zaman sekarang, yaitu di Palestina, ya, orang-orang Yahudi yaitu memerangi orang-orang yang di Palestina. Mereka mempertahankan negara dan juga agama mereka. Mereka itu sangat sulit, teman-teman, ya. Butuh perjuangan, tidak makan, tidak minum, bahkan kadang-kadang mereka tidak tidur, tidak bisa tidur, tidak nyaman. Inilah perjuangan mereka mempertahankan negara dan agama mereka. Maka kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Indonesia saat ini masih aman. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sehat dan dia merasa aman dan dia memiliki makanan yang cukup untuk satu hari, ka'anna lahu hizat lahu dunya, ya, bahwasanya seolah-olah dunia ini telah datang semua berkumpul kepada dia. Maka ini salah satu kenikmat keamanan yang harus kita syukuri, teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tidaklah seorang mukmin itu kecuali dia akan dicoba, teman-teman. Ya, iman seseorang itu tidak bisa dikatakan kokoh kecuali telah datang cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mukmin yang beriman kepada Allah pasti dicoba Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang cobaannya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat manusia itu sendiri, kan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan mengujinya, yaitu melebihi batas kemampuannya. Maka dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna asyaddun nas bala'an al-anbiya, ya, manusia yang paling banyak cobaannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal nabi, ya, orang-orang yang mendakwah, terutama yang mendakwah di kaum minoritas, lingkungan minoritas, mereka sangat banyak, ya, cobaan, bahkan hinaan, cacian, bahkan kadang-kadang mereka itu diintimidasi, diancam, bahkan disakiti. Ya, inilah merupakan cobaan-cobaan mereka. Nah, yang ketiga, teman-teman, bahwasanya adanya karomah, ya. Karomah itu tidak boleh kita pungkiri bahwasanya ada karomah. Karomah ini adalah sebuah keajaiban yang Allah berikan spontanitas kepada orang-orang yang soleh. Bukan dinampak-nampakkan, ya. Ya, ada orang-orang yang mengaku dirinya memiliki karomah, memiliki ilmu kebal dan lain sebagainya, dampak-nampakkan kepada kawan-kawannya, sombong-sombong seperti itu. Maka ini bukan karomah. Karomah itu datang tiba-tiba ketika dibutuhkan, ketika mendesak dia datang, itulah yang disebut dengan karomah. Dan ketika setelah selesai itu disuruh dia untuk mengulangi itu, dia tidak akan bisa, gitu loh. Karena itu murni adalah sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan mendesak. Dan ini karomahnya tadi, seorang anak bayi yang mana
pada adatnya ya, kebiasaannya, anak bayi itu tidak bisa berbicara. Tapi anak bayi ini berbicara atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan keimanan ibunya. Maka teman-teman, inilah beberapa ya faedah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan di dalam hati kita, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita, yaitu adalah sebuah doa yang mana kita harus berdoa dengannya untuk mengokohkan keimanan di dalam tubuh kita ataupun di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah, tetapkanlah hati kami atas agamamu, yaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita, memberikan kita iman yang kuat sampai akhir hayat kita, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang kokoh imannya, beserta para nabi, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.